maka perhatikan lambang-lambang di sini semua harus menyala. Semua harus menyala. Apa aja itu, Mas? Ini ada power steering, kemudian ada baterai, ada oli yang berwarna merah, kemudian ada check engine. Nah, artinya mereka standby. Ketika dihidupkan, maka harus mati, dan yang hidup hanya lambang tanda seru. Ini adalah lambang dari rem tangan, seperti itu. Dan dirasakan juga setirnya, apakah dia getar. Kalau dia getar berarti engine mounting mengalami masalah. Oke, Mas Ardi, untuk kendaraan bekas ya, ada teman-teman yang bertanya, bagaimana sih menentukan kalau kita ingin membeli kendaraan bekas itu, apa yang harus diperhatikan dari kendaraan yang akan mau kita beli tersebut? Mulai dari interior mungkin, eksterior, terus sampai mesin dan transmisi. Dan mungkin bisa diberikan kepada teman-teman masukan dari Mas Ardi. Oke, terima kasih Pak Taufik. Jadi mumpung kita lagi tes jalan, ini mobil ini adalah mobil Nissan Livina X-Gear. Ini tahun 2009, tipe transmisi adalah otomatis atau otomatis. Nah, itu sama, otomatis atau otomatis. Nah, ketika kita tes drive seperti ini, ya tentunya yang pertama kali kita rasakan adalah hembusan AC ya. Hembusan AC ini kita bisa ngecek AC ini dalam kondisi baik atau tidak. Pertama adalah selektor ini kita posisikan di nomor 1. Posisikan di nomor 1, kemudian rasakan hembusannya. Apabila hembusannya itu dia cukup kencang, berarti evaporatornya ataupun filter AC-nya tidak buntu. Kalau evaporatornya buntu, nah ini yang jadi PR ke depan. Estimasi untuk dilakukan perbaikan. Berarti catatan ya? Ya, catatan. Kalau hanya filter AC-nya saja sih murah. Tetapi kalau evaporatornya tentu harus dilakukan pembersihan dan itu cukup memakan biaya. Nah, itu nggak apa-apa. Bukan berarti harus dihindari, tapi itu harus dilakukan pencatatan. Estimasi ke depan kita harus gantinya apa saja dan harus dilakukan apa saja. Yang pertama adalah AC. Kemudian yang kedua tentu panel-panel. Panel-panel ini mereka atau atomnya ini semuanya bekerja dengan normal atau tidak. Mulai dari speedometernya yang paling kiri. Kemudian yang di tengah ini ada yang speedometer ini, yang tengah. Kemudian yang paling kiri ini ada tachometer atau RPM ya, lebih dikenal. Sebenarnya yang sebelah kanan ini adalah indikator bensin. Ketika item ini normal, kemudian panel-panel kelistrikan seperti baterai, check engine, kemudian power steering, kemudian ada temperatur dia tidak menyala, maka aman. Mobil dalam artian sehat. Nah, sementara untuk kilometer, nah ini seperti apa adanya. Mobil dengan kilometer tinggi belum tentu mobilnya jelek. Baik. Itu catatan ya buat kita. Iya. Sering melihat kalau ingin membeli sebuah mobil, pasti yang dilihat pertama itu adalah kilometer. Ya, betul. Nah, kilometer memang kita pakai, kita lihat, tapi selama pemilik sebelumnya mengganti spare partnya rutin, kemudian oli mesin diganti rutin, periodical maintenance partnya atau spare part yang harus diganti ketika servis berkala itu juga diganti dengan rutin sesuai dengan apa yang diestimasikan oleh bengkel, baik bengkel otoris ataupun spesialis, maka jangan ragu untuk tetap mengambil mobil tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah selain panel tentunya kelistrikan seperti klakson. Nah, ini klakson ini juga penting karena beberapa unit itu ada klakson yang spiralnya putus. Spiral putus? Ya, spiral putus. Jadi kondisi lurus gini klakson tidak bunyi. Tapi ketika dia dibelokkan sedikit, itu ada bunyi. Nah, itu artinya spiral kabel sudah putus. Dan kalau spiral kabel di dalam setir ini dia putus, tentu ada beberapa logo seperti logo airbag itu nyala kedip-kedip. Seperti itu. Saya pernah mengalami itu. Ya, betul. Seperti itu, Pak. Nah, itu harus dilakukan penggantian spare part yang ada di dalam setir sini. Lalu berikutnya, ketika kita di dalam interior sini, kita bisa ngecek head unit. Ini apakah dia nyala atau tidak. Ini nyala. Kemudian volume kita bisa besarkan. Yaitu semua orang tergantung mereka menyukai untuk entertain suara seperti musik dan lainnya atau tidak, seperti itu. Lalu kemudian ada juga fungsinya di sini ada control power window.
Jadi mobil-mobil sekarang ini Pak Taufik Ya. itu sudah dilengkapi oleh, kebanyakan sudah dilengkapi oleh motor power window. Betul. Nah, ketika kita di dalam ya sudah kita cek kaca di antara 4 pintu ini power window-nya dia normal atau tidak. Ini otomatis. Ini otomatisnya masih hidup ya? Masih bagus hidup. berarti ya? Nah, Ada ini yang naik. tidak berfungsi lagi tuh otomatis ya? Sudah ada yang tidak berfungsi lagi. Seperti itu. Sama semuanya ke empat-empatnya dicek. Lalu kemudian ada lock, fitur lock, unlock. Unlock. Nah, ini juga penting untuk kita cek. Nah, tadi ketika kita sebelum jalan, ini mobil menggunakan transmisi tipe otomatis. Ya. Tipe otomatis ini beberapa yang harus diperhatikan adalah ketika dia pertama kali jalan, kita berhenti sebentar ya. 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 Netral. Ketika pertama kali jalan itu masuk ke gigi D, terkadang beberapa mobil dengan transmisi otomatis itu sudah tidak respon, terlebih di pagi hari. Ketika tidak respon di pagi hari, maka transmisi harus dilakukan overhaul, penggantian seal kit matic-nya. Nah, ketika kita memilih mobil, maka hendaknya kita waspada untuk tipe-tipe transmisi seperti ini. Ketika dia di D, dia delay atau tidak, ada tunda jalan atau tidak. Ketika tidak ada tunda jalan atau tidak delay, maka transmisi insya Allah aman. Bagaimana ngetesnya? Nah, ini ngetesnya adalah pertama di pagi ataupun mesin dingin, dari kondisi P, langsung kita masukkan ke D. Terus? Nah, dia respon jalan atau enggak? Oh, Kalau dia respon jalan berarti matic masih sehat. Tapi kalau dia sudah tidak respon jalan atau harus nunggu beberapa menit atau harus dia masuk ke posisi 1 dulu baru mau jalan, maka transmisi sudah bermasalah. Nah, ini juga masuk ke dalam estimasi yang harus menjadi pertimbangan. Catatan pertimbangan ya? Ya, pertimbangan untuk calon pembeli mobil bekas. Kemudian, ketika dia jalan, di sini ada RPM. Ya, untuk matic-matic konvensional seperti Livina X Gear 2009 ini, dia ketika mobil jalan kemudian dia mendekati RPM 2000, ini giginya harusnya pindah. Pindah secara otomatis ke gigi 2. Ada beberapa unit yang sudah dia tidak pindah ketika di RPM 2000. Jadi RPM-nya harus naik sampai 3000 baru pindah. Baru pindah. Nah, itu Ini 4 percepatan. Ya, ini 4 percepatan. Nah, itu mengakibatkan bahan bakarnya juga jadi lebih boros. Di samping itu juga dari segi kenyamanannya kurang. Seperti itu, Pak Taufik. Tapi dia tetap pindah ke gigi 2, tapi RPM-nya lebih tinggi. Nah, tetap pindah ke gigi 2 tapi RPM-nya lebih tinggi. Itu permasalahan tetap di matic transmisi. Matic transmisi. Seperti itu. Siap. Lanjut lagi Mas Ardi. Oke. Itu sudah. Kemudian tetap kalau untuk mobil-mobil ini kita lebih kepada kenyamanan ya. Kenyamanan jok. Kemudian ini masih bisa di setel maju mundur atau tidak. Baik yang pengemudi, asisten ataupun recliningnya yang bagian belakang ini dia masih bisa main atau tidak. Karena beberapa unit tentu mengalami kendala di bagian jok ini juga. Seperti itu. Oke. Ya, yang harus dicek di interiornya adalah itu. Kalau ada tambahan. Untuk tadi dijelaskan di dalam soal interior dan panel. Nah, sekarang bagaimana dengan mesin dan eksteriornya? Ya, oke. Yang pertama harus diperhatikan adalah tentunya kita seperti biasa buka kap mesin. Tapi sebelum kita membahas tentang mesin, tentu seseorang ingin membeli mobil itu adalah pertama kali dilihat adalah bodinya. Ya, betul. Nah, bodi kita harus cek. Nah, kita bisa keliling. Sekeliling kita bisa memperhatikan bodi bagian-bagian mana saja yang mengalami cacat. Mungkin dia bisa bekas tabrakan atau bekas accident lainnya atau mungkin lecet-lecet dan sebagainya. Tentu ini juga menjadi pertimbangan untuk ke depan dilakukan biaya perbaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ban. Banyak di antara kita ngecek mobil bekas yang sering fokus adalah di bagian mesin. Mesin ya? Iya, di mesin bodi, sementara bannya banyak yang tidak mengetahui atau banyak yang tidak ngecek. Nah, saya kasih sedikit informasi bagaimana cara mengecek ban yang baik. Yang pertama adalah tentu kita lihat secara visual untuk kondisi batikannya. Apabila dia masih tebal, maka kondisinya ini aman. Kemudian tidak ada
benjolan. Jalan. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah kode produksi ban. Ya, ada di sini. Kode produksi ban ada di sini tertulis 0920. Artinya ban ini diproduksi pada minggu ke-9 di tahun 2020. Nah, 09 atau 2 digit pertama adalah minggu, 2 digit yang terakhir adalah tahun produksi. Maka ketika kita membeli mobil melihat di sini ada kodenya 2318, berarti dia produksi tahun atau minggu 2023 di tahun 2018. Seperti itu. Nah, kondisi ini juga mungkin diperhatikan ya Mas Ardi ya. Apa namanya? Sering habis dalam dan habis luar ya? Betul sekali. Ya itu tadi makanya untuk kerataan harus dicek. Dia nggak benjol, dia nggak makan dalam atau nggak makan luar ya. Sekalian diintip kampas remnya. Kampas rem ya. Kampas rem itu bisa diintip dari sisi kisi-kisi velg ini. Oke. Dia bisa terlihat tebal atau tidaknya. Itu dari ban. Lalu kemudian kita sekarang ke mesin. Mesin sendiri yang harus pertama kali dilihat adalah tentunya oli. Nah, oli bisa kita lihat, bisa kita cek. Nah, ini apabila kita ngecek, ini dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan lagi. Setelah dimasukkan, mentok, kemudian baru dikeluarkan lagi. Nah, apabila dia dalam kondisi berada di H itu artinya height, itu paling tinggi. Apabila dia di level H, maka cukup oli tersebut. Kemudian dilihat warnanya. Apabila dia berwarna kuning kecoklatan emas seperti ini, maka ini masih bagus kondisinya, seperti itu. Nah, banyak Pak Taufik yang tertipu. Jadi seolah-olah oli mesin masih bagus gitu. Kita nggak bisa ngelihat kondisi dalamnya mesin ini seperti apa. Betul. Tapi kita bisa ngelihat di area tutupnya ini. Gitu. Ini dibuka, terus? Ini dibuka. Nah, dia apabila berwarna hitam, berarti di dalam mobil ini terdapat endapan oli. Yang paling sering terjadi masalah adalah di endapan oli tersebut. Mungkin pemilik sebelumnya terlambat ganti oli sehingga didiamkan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga dia mengejar kilometer tapi waktunya terlewatkan. Makanya untuk ganti oli disarankan sesuai dengan kilometer atau bulan. Mana yang tercapai lebih dulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selain oli mesin, dicek fluida lainnya seperti minyak rem. Minyak rem di sini ada batas maksimal minimal, sama dia diusahakan di atas maksimal. Gitu. Nah, pada mobil ini kita temukan bahwasanya di sini ada air radiator. Air radiatornya ini dia di bawah minimal. Minimal. Nah, ini buruk. Kenapa dia di bawah minimal? Tentunya selain penguapan air, tentunya di sini ada kebocoran. Ya? Ini kita bisa saksikan di sini. Oh iya betul. Nah, di radiator ini ada kebocoran. Berarti ini harus lebih diperhatikan ya? Ya, betul. Radiator itu harus diperhatikan. Radiator harus diperhatikan. Nah, ketika radiator ini tadi dia sampai habis, maka tentunya nanti mesin menjadi rusak dan biaya perbaikannya pun juga tidak murah. Seperti itu. Ini terlihat di sini ada bekas-bekas air dia keluar sampai sana. Ini yang putih-putih ini bekas air berarti ya? Ya, ini bekas air radiator coolant. Nah, ini menjadi pertimbangan. Kemudian untuk aki sendiri, nah di sini juga ada kode produksinya, Pak. Nah, di sini aki ada kode produksinya. Yang penting adalah kita air buka air akinya dalam kondisi penuh. Gitu. Dia cukup sampai ke lidah yang ada di dalam lubang ini aja. Maksimal di situ. Nah, kalau untuk tipe Grand Livina ini cukup mudah untuk memeriksa kondisi filter udara. Cukup kita tekan di kedua telinganya ini. Kemudian kita tarik. Nah, ini ketahuan. Dia ini masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Prediksi sekitar 20.000 km masih bisa. Karena dia menggunakan tipe yang basah. Seperti itu. Kalau untuk yang tipe yang kering lebih cepat ya. Mengering dan sobek. Siap. Nah, apalagi Mas Ardi yang harus diperhatikan? Ini juga penting. Ketika dia dribble ini fungsinya adalah menghubungkan antara mesin utama, poli utama yang ada di mesin, kemudian dia sebagai penggerak dinamo pengisian, kompresor AC, kemudian juga di sini ada water pump. Nah, apabila dia sudah mulai ada retakan, sebaiknya segera diganti. Jangan nunggu sampai putus,
karena kalau putus pun juga nanti kita sendiri yang repot di jalan. Betul. Gitu. Berapa kilometer ini penggantian? Estimasi 40.000 km. 40.000 km. Berarti kita tinggal melihat kilometer Ya, di kilometer dashboard pada dan waktu menanyakan kita kepada owner Betul. ya. sebelumnya. Sudah pernahkah mengganti gitu ya? Ya, Belum betul pernah, berarti kita harus siap-siap. Sebaiknya kita untuk ganti mengganti. aja. Karena harganya juga tidak begitu mahal. Baik. Nah, terus pertanyaannya Mas Ardi, Ya. ini mobil setelah dicek oke normal lah, ya kan? Nah, apakah saya harus mengganti oli Ya. pada saat kendaraan ini sudah berhasil saya beli? Ya. Apakah langsung saya harus ganti oli dan segala macam? Apa aja yang harus saya ganti kira-kira di awal? Ya, oke. Oli mesin tidak harus ganti, Pak Taufik. Oh. Jadi tetap kita harus mengecek kondisi tadi visual, atau kita bisa menanyakan kepada pemilik terakhir ganti oli kapan. Oke. Ya cukup kita dengan 3.000 atau 5.000 km atau 3 bulan. Jadi 5.000 km atau 3 bulan mana yang tercapai lebih dulu. Seumpamanya mobil sering dipakai dalam kota, Pak Taufik. Pemilik sebelumnya mengatakan pernah ganti di kilometer 95.000 Iya. di bulan Agustus lalu. Maka kita tinggal hitung-hitung aja. Iya. Agustus berarti September, Oktober, November. Nanti di bulan November baru diganti. Bagaimana caranya ngecek oli transmisi? Ya, oleh transmisi. Nah, untuk tipe Grand Livina dengan Matic konvensional ini hampir sama seluruh Matic. Jadi cara mengeceknya adalah pada waktu kondisi mesin hidup. Hidup ya. Ya, ketika mesin hidup kita starter mobilnya, kemudian Cabut dicek, stick ya. cabut stick. Oh, sticknya sih. Iya, karena ketika mesin hidup pada waktu itu oli justru berada di kondisi yang siap kerja. Kalau kondisi mesin mati dia pasti akan naik. Nah, cukup di 2 coakan ini. Cukup sampai di situ. Gitu. Nah, selain itu tentunya kita harus memperhatikan suara mesin. Oh iya, betul ya. Ya, ketika kita mengambil mobil tentu mesin kita dengarkan dulu. Untuk itu ini kita starter dulu. Oke, ketika ingin dihidupkan maka perhatikan lambang-lambang di sini. Semua harus menyala. Semua harus menyala. Apa aja itu, Mas? Ini ada power steering, Steering, kemudian ada baterai, baterai, ada oli oli, yang berwarna merah, kemudian ada check engine. check engine. Nah, artinya mereka standby. Oke. Ketika dihidupkan maka harus mati, dan yang hidup hanya lambang tanda seru. Ini adalah lambang dari rem tangan. Seperti itu. Dan dirasakan juga setirnya apakah dia getar. Kalau dia getar berarti engine mounting mengalami masalah. Tapi kalau dia tidak getar berarti engine mounting masih dalam kondisi bagus. Biarpun meskipun posisinya stop ya, lagi berhenti. Ya, meskipun lagi berhenti. Nah, yang lebih parah lagi kalau dia misalnya masuk ke kondisi R, nah getarannya nanti akan semakin besar, berarti engine mountingnya positif rusak, seperti itu. Oke, kita kembali ke mesin. Baik. Nah, kondisi mesin seperti ini, dia iramanya adalah selalu konstan. Tidak ada irama seperti pincang ya, dededek, ya itu. Ini enggak, ini cuma seperti itu. Nah, ini artinya mobil pengapiannya itu bagus. Jadi dia tidak ada permasalahan di pengapian. Lalu kemudian ketika mesin sudah hidup seperti ini, kita bisa mengetes dengan melakukan gas di RPM 3000 atau RPM 4000. Tujuannya kita tahu di RPM tersebut apakah metal mesin mengalami masalah atau tidak. Ya, untuk gas tidak ada masalah, dan pada waktu ini motor fan hidup. Nah, berarti dia motor fan bekerja dengan baik karena kondisi mesin sudah mengalami panas. Nah, dia akan mati dengan sendirinya ketika suhu sudah mulai menurun. Artinya ini mobil dalam kondisi bagus, Pak. Motor fan-nya hidup, kemudian di gas juga tidak ada pincang. Suara. Kalau di gas bisa Ya, suara ketika di gas di RPM 3000, dia akan timbul suara tak 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 tak. Kalau metalnya itu kena. Gitu. Tapi jangan lebih dari 5000 karena itu juga sudah akan merusak kondisi mesin itu sendiri. Cukup di RPM 3000 saja. Kalau di RPM 3000 di gas tidak ada suara asing, maka kondisi spare part yang ada di dalam mesin, piston, metal, crankshaft dan lainnya dalam kondisi bagus. Baik, berarti untuk kendaraan yang sedang kita review ini
ada catatan yang kita bisa ambil ya. Ya, Yang pertama itu radiator ya. betul. Nah, radiator di sini keadaan bocor. Betul. Berarti kita tinggal estimasi berapa biayanya kalau Ya. memang kendaraan ini dinilai lebih bagus ya daripada kendaraan lain. Ya. Hanya karena soal radiator bisa kita ganti. Ya, betul sekali. Bisa kita langsung ambil, kita bungkus Pak Taufik. Betul, betul. Seperti itu. Karena ini juga udah hampir musim hujan Pak Taufik ya. Ya, Kita sudah ngelihat di sini langit sudah mulai gelap. betul. Jadi memang waktu yang tepat untuk YouTuber atau para pemirsa untuk bisa kita memilih-milih mobil sebelum turun hujan. Iya, benar Karena sekali. ketika nanti hujan, misalnya kita belum memiliki mobil, maka cukup repot. Dan saya doakan semoga para pemirsa ini bisa segera memiliki mobil-mobil idaman. Amin, amin, amin. Seperti itu, Terima Pak kasih Taufik. Mas Ardi. Ya. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih kembali, Pak Taufik. Bagaimana cara memilih Ya. kendaraan yang tepat Ya. yang harus kita perhatikan mulai dari mesin, transmisi, interior dan eksterior. Nah, Ya. mudah-mudahan apa yang Mas berikan ini bisa bermanfaat buat kami. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Pak Taufik. Yo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dalam video kali ini. Mas Hardi dengan pengalaman di dunia otomotif benar-benar membagi ilmunya kepada kita agar lebih mengerti apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam proses pembelian mobil bekas. Untuk sobat YouTube yang ingin bertanya seputar otomotif dan request mobil bekas yang akan kita review, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa ya, di like, share, dan subscribe channel AHpedia. Sampai jumpa di video berikutnya.